Ribuan orang dari beragam latar belakang mendaftar sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU, mulai dari sarjana, ibu rumah tangga hingga lulusan sekolah setingkat menengah atas ikut beradu peruntungan. Bahkan Gubernur DKI Jakarta mengakui jika pendaftar masih banyak, artinya jumlah orang yang membutuhkan kerja juga meningkat. Apakah realita ini menunjukkan makin sulitnya mencari kerja di Jakarta? Apa langkah taktis dari Pemprov untuk bisa mengatasi persoalan ini? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dua orang narasumber dari luar studio. Yang pertama, staf sus Gubernur Jakarta bidang komunikasi publik Ciko Hakim, serta Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal. Assalamualaikum, selamat malam Pak Faisal. Bang Ciko, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mas? Alhamdulillah, kabar baik. Malam, Bram, Bung Faisal. Sehat Siap. semua. Sehat, Alhamdulillah Bang Dan juga Ciko. Pak. Langsung saja Bang Ciko, jadi sejauh ini Yes. Pak Gubernur mengatakan kurang lebih ada 7.000. Dari data tersebut sebetulnya berapa yang di atas sekolah menengah atas atau di tingkat diploma maupun sarjana yang ikut mendaftar dalam kebutuhan PPSU Jakarta, Bang? Bram, pertama saya ingin sampaikan dulu, jujur sebenarnya pembukaan dari penerimaan atau membuka untuk menerima lamaran ini sebenarnya belum dibuka. Nah ini sebenarnya masyarakat ini antusias karena ada statement terkait dengan bahwa akan ada penerimaan terkait dengan PPSU, Damkar, dan beberapa jabatan atau posisi lain. Itu satu. Yang kedua, beredar juga WA, text message yang sifatnya hoax sebenarnya di masyarakat, yang seperti tadi disampaikan oleh salah satu yang diwawancara, dia katanya harus membawa beberapa persyaratan. Itu sebenarnya belum pernah ada pengumuman terkait itu secara resmi. Nah, tapi karena antusiasme masyarakat datang ke balai kota, di mana sebenarnya juga bukan di balai kota tempat mendaftar, yaitu tetap di wilayah lewat kelurahan kecamatan. Namun tentu kita nggak bisa begitu saja menolak. Dan akhirnya kita menerima. Nah, that is why sampai hari ini sebenarnya belum kita sortir, Bram. Artinya belum tahu berapa yang lulusan SMA, berapa yang lulusan S1 dan S2 dan lain-lain, atau yang lulusan SD. Tapi intinya total lebih dari 7.000 sudah diterima. Dan pertama kita ucapkan terima kasih atas respon yang sangat antusias dari warga. Tapi yang kedua tentunya kita prihatin. Artinya apa? Artinya memang banyak warga yang betul-betul membutuhkan pekerjaan dari berbagai latar belakang pendidikan. Tapi tadi kan Bram sampaikan bahwa apakah itu potret kesulitan mencari kerja di Jakarta. Saya rasa nggak hanya di Jakarta, Bram, tapi di seluruh Indonesia hari-hari ini. Siap. Sebelum lebih jauh, saya tentu akan menanyakan bagaimana langkah dari Pemprov nanti, Bang Ciko. Tapi saya ingin juga tahu, kalau Anda mengatakan tersebar kabar hoax begitu, saya ingin pastikan apakah kemudian salah satu persyaratan mendaftar adalah pendidikan minimal adalah SD. Itu menjadi salah satu persyaratan, Bang Ciko? Itu betul. Dan Pak Gubernur Pramono Anung mencanangkan syarat itu karena kita ketahui memang banyak sekali saudara-saudara kita yang usia kerja ya. Jadi kalau kita bilang lulusan SD bukan artinya anak usia 12 tahun gitu, bukan. Artinya orang-orang yang dalam usia kerja rentang 18 sampai 50 sekian tahun itu banyak yang memang dulunya tidak berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan sehingga sekarang punya kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan dengan penghasilan yang layak. Dan justru maksudnya dari gubernur adalah untuk membuka kesempatan bagi mereka-mereka tersebut, karena kita tahu banyak yang adalah sebagai kepala keluarga dan perlu menopang keluarganya. Baik. Dan itu harapan. Oke, Bang Ciko, saya sepakat bahwa seakan ini menjadi dua sisi mata uang begitu ya. Satu membuka kesempatan, tapi satu sisi lain ternyata memperlihatkan bahwa ternyata susah mencari kerja. Saya ke Pak Faisal terlebih dahulu. Pak Faisal, jadi apa yang bisa kita lihat dari kondisi realita ini? Minimal ada lulusan SD, tapi tadi ternyata D3, S1 ini ada yang mendaftar begitu Pak Faisal. Ya, pada dasarnya kita ini kan dari sisi struktur penduduk berdasarkan pendidikan memang kita besar atau banyak yang di Madya SLETA ke bawah. Nah, kalau kita lihat dari data nasional saja untuk tingkat pengangguran, ya jumlah penganggur kita itu berdata terakhir 2023 itu 7,8 juta, itu nasional ya. Nah, dari situ 28% itu adalah yang pendidikannya SD dan SMP, 28%. Yang lulusan SLTA 54%. Ya jadi kalau tadi disampaikan bahwa syaratnya itu minimal SD, ya ini berarti
dengan asumsi yang diploma tidak ikut ya, itu bisa 83%. Ya, jadi dari total pengangguran yang ada gitu. Nah, apalagi kalau kemudian kita melihat akhir-akhir ini memang kan dari sisi yang seperti yang disampaikan BPS, kelas menengah itu mengalami penurunan jumlah, tapi yang rentan miskin itu naik. Nah, kalau saya lihat paling tidak sampai dengan data 2023, yang sekarang mengalami tekanan atau berkurang pengeluarannya itu adalah yang dari kelas 1,2 juta sampai 4 juta pengeluaran per kapita per bulannya. Gitu ya. Jadi ini adalah kombinasi dari kelas menengah dan calon kelas menengah. Nah, sementara yang rentan miskin itu meningkat ya, yang dari batas garis kemiskinan sampai 1,2 juta per kapita per bulan ya. Nah, jadi ini sejalan dengan kondisi yang terjadi juga pada saat sekarang. Belum lagi kalau kita melihat tren PHK yang sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 ini ada peningkatan dari yang tahun lalu 13 ribuan, sekarang 18 ribuan, baru 3 bulan 2025, 3 bulan awal ya. Nah, jadi dalam kondisi ini memang banyak sekali yang pada golongan ini ya, golongan yang berpendidikan SD, SMP, SLTA ya, yang sedang mencari pekerjaan karena pada dasarnya juga mereka banyak di antara mereka yang kehilangan pekerjaan atau penghasilannya lebih rendah lah daripada yang diharapkan. Apalagi ini kan kalau seandainya dipekerjakan kan paling tidak UMR Jakarta ya, sekitar 5,3 juta gitu ya. Nah, ini tentu saja akan banyak sekali yang berminat untuk melamar ke sana begitu. Oke, Pak Faisal, tadi Anda mengatakan kalau saya tidak salah mendengar adalah calon kelas menengah, atau sebetulnya kelas menengah yang rawan untuk terdegradasi ke bawah begitu Pak sebetulnya? Ya, calon kelas menengah ini adalah kelas menurut kategori BPS antara kelas menengah dengan kelas rentan miskin, yang dia tuh dari sisi pengeluaran per kapita per bulannya tuh antara 1,2 juta sampai 2 juta. Nah, kalau 2 juta ke atas tuh udah masuk kelas menengah. Nah, inilah selain kelas menengah yang antara 2 sampai 4 juta yang turun jumlahnya, nah yang calon kelas menengah ini juga ada yang mengalami penurunan, turun ke rentan miskin gitu. Nah, jadi artinya mereka memang sedang mengalami kesulitan dari sisi finansial, mereka perlu mencari pekerjaan untuk meningkatkan income mereka. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Ciko. Jadi, Bang Ciko, apa sebetulnya tanggapan Pak Gubernur dengan kondisi ini? Artinya kita semua sama-sama terkejut ternyata ya realita ini menunjukkan satu sisi ternyata cari kerja di Jakarta tidak semudah dulu begitu, Bang. Adakah langkah taktis yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Kondisi ekonomi dunia, kondisi ekonomi sosial itu menyebabkan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Faisal tadi itu menjadi realita. Jadi bukan hanya di Jakarta, kalau kita bicara Jakarta, justru banyak sekali orang-orang yang tetap sampai hari ini ingin mengadu nasib di Jakarta dibandingkan di daerah-daerah lain, di mana mereka di PHK dan asal PHK-nya juga bukan dari Jakarta juga. Nah, kita lihat dari hasil kembalinya setelah mudik Lebaran misalnya naik ke 129%. Artinya sampai hari ini Jakarta tetap menjadi tempat yang paling menarik, di mana mereka mungkin di PHK di Jawa Barat, di Jawa Tengah dan lain-lain, dan mereka tetap mencari peruntungan di Jakarta. Satu, Jakarta ini memang very generous, sangat baik pada warganya, sehingga total bansosnya aja untuk subsidi itu bisa sampai hampir 18 triliun tahun. Ya, dan kemudian kesempatan-kesempatan seperti yang kita berikan ini, PPSU ya dengan lulusan SD, dan ini hanya terjadi di Jakarta. Dan juga Damkar pun yang tadinya memang tahun ini tidak ada perekrutan, namun saya mengikuti ratas bersama Pak Gubernur beberapa hari yang lalu, Pak Gubernur insist untuk ada perekrutan untuk 1.000 petugas Damkar. Dan di Damkar juga dinaikkan gajinya sampai 6,4 juta. Jadi kami berupaya sekali, namun tentu upaya kami ada keterbatasan terkait dengan itu tadi. Banyak sekali warga yang sesungguhnya tidak semua ber-KTP Jakarta yang ingin mengadu nasib di Jakarta. Ya, ini kita harus pahami dulu gitu. Nah, walaupun nanti di PPSU itu salah satu persyaratan yang prioritas yang akan kita berikan adalah untuk yang ber-KTP Jakarta. Tapi selain itu banyak sekali program-program. Satu, dalam minggu ini aja kita punya program untuk bagaimana pelatihan untuk bekerja di luar negeri. Pelatihan untuk bekerja di Jepang. Kalau nggak salah Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur gitu ya, suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur yang melakukan terus. Jadi kita tidak hanya mencarikan pekerjaan bagi warga Jakarta di Jakarta, kita berupaya juga mencari pekerjaan layak
bagi warga ber-KTP Jakarta untuk Oke. bekerja di luar negeri dan tidak sekedar menjadi asisten rumah tangga misalnya, tapi pekerjaan-pekerjaan yang punya keahlian-keahlian khusus Oke. dan kita melakukan pelatihan-pelatihan di sini. Baik, baik. Saya ke Pak Faisal terlebih dahulu. Jadi kalau dikatakan Jakarta masih menjadi primadona, tapi saya ingat setelah Lebaran ada salah satu analisa yang menyebut bahwa sebetulnya pergeseran itu terjadi pada kawasan-kawasan penyangga di sekitar Jakarta, terutama untuk lulusan yang non diploma dan strata begitu. Bagaimana kondisi sebenarnya Pak Faisal? Ya, kita tidak bisa membatasi Jakarta ini hanya DKI Jakarta karena secara fungsi dia sebetulnya secara fungsi ya dia megapolitan gitu. Nah jadi sepakat tadi yang disampaikan juga oleh Pak Ciko bahwa sebetulnya kalau banyak yang melamar di Jakarta itu saya yakin ya mungkin sebagian bukan hanya sebagian tapi sebagian besar bisa jadi adalah bukan KTP Jakarta ya karena kalau kita melihat di sekitaran Jakarta katakanlah di Kabupaten Bogor kemudian di Tangerang, Karawang, Bekasi, nah itu tingkat penganggurannya memang tinggi juga ya bahkan mungkin lebih tinggi dibandingkan DKI Jakarta. Nah, sekarang kalau melihat dari bahwa banyak di antara mereka sebetulnya Pak pasca Lebaran itu bukan mukimnya di Jakarta tapi di sekitar Jakarta, yaitu konsekuensi logis bahwa memang megapolitan Jakarta ini kan sudah terkoneksi secara infrastruktur dan juga secara khususnya ya transportasi dengan wilayah sekitarnya, suburbannya, sehingga memudahkan bagi yang tinggal di suburban atau di luar DKI Jakarta sekitarnya untuk bekerja di Jakarta gitu ya untuk mengejar waktu untuk jam kerja katakanlah pagi-pagi itu 1 jam 2 jam misalnya nah untuk kembali lagi pulang ke rumah di sekitaran Jakarta. Oke, baik, baik. Jadi Bang Ciko dengan kondisi seperti ini, selain tadi Anda katakan menyediakan lapangan kerja, atau menyediakan pelatihannya, bagaimana koordinasi antar daerah ini tadi untuk kemudian ya tidak hanya nanti ditumpukan pada DKI saja begitu Bang, soal masalah angkatan kerja ini Bang? Sampai hari ini Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno baru menjabat di hari ke-64 kalau tidak salah. Jadi belum sampai 100 hari, namun koordinasi, komunikasi terus terjalin dengan daerah-daerah yang tadi disebutkan oleh Bang Faisal juga, ya kan, dengan Bekasi, dengan Tangerang Selatan, dengan Bogor, terkait dengan bagaimana kita bisa sama-sama menyejahterakan warga kita masing-masing, tapi juga saling menopang. Terkait dengan itu tentu ya kita lakukan banyak hal yang terkait dengan apa yang bisa dilakukan bersama yang kemudian nanti dikerjasamakan mungkin pelatihan-pelatihan di daerah-daerah penyangga dan lain-lain. Nah, ini masih kita terus konsepkan dan semoga kita akan mendapatkan solusi-solusi yang terbaik ke depan. Tapi ya harap sabar karena memang baru 60 hari ini tapi kembali lagi hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan warga sudah menjadi prioritas bagi kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno. Kita tahu KJP yang tadinya ada 500.000 penerima manfaat dalam waktu beberapa hari beliau menjabat dinaikkan menjadi 700.000 dan ini bagian dari bagaimana untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi beban bagi masyarakat Jakarta. Dan harapan kami ke depan itu akan lebih banyak lagi inovasi-inovasi dan stakeholdernya bukan hanya Pemprov sesungguhnya, perusahaan juga swasta maupun BUMD dan BUMN tentunya kita harap punya andil dalam bagaimana untuk menyikapi ini. Oke, baik. Terakhir ke Pak Faisal. Jadi Pak Faisal dengan kondisi seperti ini berharap tidak hanya Pemprov tapi stakeholder terkait ini juga bisa tergerak begitu. Seberapa kita masih bisa berharap pada skema itu begitu Pak Faisal? Ya pada dasarnya saya melihatnya memang ini permasalahan lintas regional. Bahkan ini sebetulnya permasalahan nasional ini ya. Karena banyak sebetulnya yang mengalami penurunan dari sisi daya beli dan kehilangan pekerjaan itu di luar Jakarta juga. Dan sehingga mereka mencari kesempatan yang ada yang kebetulan memang banyak disediakan di Jakarta. Sehingga strategi pengentasan kemiskinan dan penurunan penciptaan lapangan pekerjaan di tingkat nasional ini tetap yang menjadi menjadi yang utama menurut saya gitu. Dan dalam kondisi seperti ini memang ada keterbatasan untuk memberikan insentif secara fiskal di APBN ya di pusat ya karena kan memang mengalami penurunan dari ruang fiskalnya. Nah tapi ini menurut saya juga perlu dipikirkan langkah-langkah yang sifatnya counter cyclical. Ya, counter cyclical itu artinya adalah dengan keterbatasan APBN yang ada berarti program-program yang diarahkan ya realokasi anggaran itu pada
fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi gitu. Oke, baik. Ada prioritas begitu ya yang bisa dilakukan ya. Kita akan melihat bagaimana ke depannya. Terima kasih atas waktu dari dua orang narasumber. Ada Pak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia, serta Bang Ciko Hakim, Staf Sus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Assalamualaikum. Selamat malam, terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi